Yang kedua, buatan ini buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Quraish untuk jadi provokator. Tapi provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek, tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya, saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Quraish. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allawistaqamu alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqah. Semua mufassir sepakat, kata ma'an ghadaqah ini ibaratun an raghadil ais. Bahwa ini adalah, maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'ar rogi'in wasjud, itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud. Tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama itu ya saling membuli, saling mengerjain itu. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menjelaskan tentang engkau ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum, dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis gitu. Pegang, Musa ini jaga. Ya Gusti. Jaga, ternyata triut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid. Langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan. Kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fathul Wahid, enggak apa-apa. Ya. Karena tidak Tuhan, enggak apa-apa. Ngantuk ya enggak apa-apa, salah ya enggak apa-apa. Marah ya enggak apa-apa, karena bawahnya enggak berani negur. Yang enggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak jelas Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif. Karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Sedikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan. Karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan ini paradok. Bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki.
Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudillu wa mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin. Berdebat begini, kalimatnya begini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat. Waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat. Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syar'i ilallah. Supaya kejelekan tidak diisnatkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi enggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, enggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana. Tapi saya memberi contoh betapa perdebatan di raya itu penting. Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim itu juga sering debat malah sama Allah, enggak sama Pak Kores atau sama Pak Rektor enggak. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mau meninggal, kata malaikat Israel, Ibrahim kamu mau meninggal. Enggak, saya tidak mau meninggal. Kenapa? Karena saya gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hubungannya apa? Ara'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih ini enggak benar? Malaikat kan enggak biasa debat, naik Israel tanya, ya Allah ini logikanya gini, ini gimana ini? Enggak pernah kuliah malaikat, enggak bisa debat malaikat. Allah itu enak saja jawabnya, bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa katanya kekasih Allah ketemu kekasihnya enggak siap? Oh iya, mati enggak apa-apa, mati enggak apa-apa. Jadi kalau kamu takut mati itu belum kesayangan Allah. Kok takut semua toh? Padahal enggak kaya juga, enggak makmur juga, tapi takut mati. Nah, itu juga ada dialog. Sehingga ilmu ini menjadi hebat itu karena banyaknya dialog. Yang terakhir, saya ini Sohibul Bait, jadi nanti Pak Kures yang ngertikan. Ya, saya hanya merovokasi supaya nanti Pak Kures pakai ilmu yang kelas A. Bukan kelas muhibban kata Pak Rektor tadi. Itu ya provokatif. Muhibbin itu sudah luar biasa. Kalau mustame' malah turu terus ngantuk itu kalau di Indonesia. Muhibbin itu sudah luar biasa. Ada sekian debat-debat yang misalnya begini di tafsir Tobari. Kita sebagai penekun fikih, saya ini sedang menghormati jenengan, penekun bondak pokoknya kita ini penekun fikih. Itu yang namanya qashar salat itu ya salat rubaiyah dikosor menjadi sunaiyah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Ya jangan ngosor maghrib jadi 1,5. Juga ngosor subuh menjadi apa? 1. Yang boleh dikosor itu yang salat apa? Rubaiyah yang jumlahnya 4. Ini kalau nggak diajari ini bahaya ini. Sudah pakai nama Islam terus ngosor salat maghrib bisa repot. Tapi Imam Tobari ngendikan, apapun hebatnya mufassir itu dia terjebak oleh mindset fikihnya. Karena dia fikih ya qashar itu, qasrus salat itu ya 4 menjadi 2. Tapi kata Imam Tobari dalam tafsirnya ini umut tafasir. Nanti Pak Kures bisa menjelaskan. Enggak ada tafsir kecuali nginduk kitab namanya tafsir Tobari, umut tafasir. Itu digelari lam yu'allaf fil Islam misluh. Enggak ada karangan sehebat tafsir Tobari. Kecuali Al-Misbah. Tenang mawon tenang mawon ini Mbak Caca agak terima, saya ini kan Mbak Naswa agak terima itu. Ngelihat saya sama abahnya terus ya kecuali enggak apa-apa, sudah ini tamu harus dihormati sudah kecuali. Saya rileks saja. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina. Itu kata Imam Tobari, qasrus salat menjadikan salat 4 menjadi 2 itu ya bagian dari qasrus salat, tapi qasrus salat itu bisa yang pernah wajib menjadi tidak wajib. Misalnya salat itu wajib menghadap ke kiblat, gara-gara kondisi darurat tidak wajib menghadap apa? Kiblat. Salat normalnya enggak boleh gerak di atas 3 kali, tapi gara-gara kondisi darurat boleh gerak di atas 3 kali. Itu juga qasrus salat, menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, yang pantangan menjadi boleh.
Sehingga pesannya Mbah Mun, guru saya, Kiai Maimun, juga pesannya Bapak, tafsir biarkan tetap tafsir, jangan mengganti kalimatun jami'ah atau lafdun jama' yang ada di Quran. Karena kalau tafsir membentuk nanti menjadi mudhoyik, mempersempit makna Quran. Coba kalau sampean belajar tafsir ya Yohanes mesti ya ahla Makkah. Budu robbakum. Nah, kalau nuruti tafsir kan, oh ini perintah ke ahli Mekah, saya kan orang Indonesia. Bisa masalah itu. Misalnya tahajud, wa minal laili fatahajjat bi. Fatahajjat ya Muhammad ya Rasulullah. Saya kan tidak Nabi Muhammad, berarti enggak kena perintah itu. Masalah besar itu. Jadi memang tafsir itu harus, tadi saya sudah matur Pak Quraisy, di pondok itu jarang orang nulis tafsir. Karena sudah diancam man fasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi nulis tafsir itu ya kayak pesen tiket, nggak usah diteruskan. Nah yang masalah itu biroihi, kebetulan Pak Quraisy baca banyak, saya juga baca banyak. Pak Fatul Wahid karena ingin naik kelas ya baca banyak, nanti setelah nggak rektor ngiyai lagi Pak Wahid ini. Karena kecilnya tuh ngaji di bawah saya di Kudus, di Muawanah. Saya nggak tahu kok jadi rektor. Nggak tahu, makanya dia tadi dalil-dalil kayak wong pinter gitu kan. Karena saya juga heran. Masa di depan Pak Quraisy, di depan saya tetap dalil itu luar biasa. Hebat itu, hebat. Luar biasa itu. Pokoknya hebat. Anda harus bangga punya rektor seperti ini, harus bangga. Ya gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Bah. Mohon maaf Gus Bah, dalilnya kalau salah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa seindah Gus Bah. Ini lain. Tapi baiklah. Tadi kita disampaikan makna dari judul kita, gitu. Memahami Al-Quran dengan meneladan, tidak pakai i. Bagus. Saya juga waktu pertama lihat surat itu, saya bilang ini pasti kurang i. Baru saya tahu sekarang, oh memang disengaja i-nya dibuang. Tapi waktu saya renung-renung itu, saya ingin balik. Kalau di sini memahami Al-Quran dengan meneladan Rasulullah, bisakah kita berkata meneladan Rasulullah itu harus memahami Al-Quran? Karena kalau Anda tidak paham Al-Quran, Anda tidak bisa meneladan Rasulullah. Jadi lari di tafsir. Meneladani bisa menjadi sama dengan memahami. Memahaminya bisa sama dengan meneladaninya. Kenapa? Karena sosok Rasulullah itu adalah penjelmaan dari tuntunan Al-Quran. Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau Anda mau faham Quran, lihat Rasulullah bagaimana itu. Kalau Anda mau meneladan Rasulullah, fahami Al-Quran. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita melangkah lebih jauh. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, paling tidak, saya belum pernah meneliti semua kosakatanya, tetapi paling tidak ada 3 kata yang digunakan Al-Quran dalam konteks keteladanan.
Yang pertama, uswah. Yang kedua, qudwah. Yang ketiga, ittiba'. Kita tadi ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada sosok Nabi Muhammad, pada kegiatannya, pada sunnahnya, pada gerak-geriknya, pada langkah-langkahnya, itu ada keteladanan yang kamu bisa ambil dari sana. Itu uswah. Yang kedua, itu di Al-Quran, kata qudwah, kita temukan ketika Allah membicarakan nabi-nabi sebelum ini, terus ada perintah kepada Nabi Muhammad. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum iqtadi. Iqtadi. Jadi bukan ta'assa. Kita, apa bedanya uswah dan qudwah? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, uswah digunakannya untuk menggambarkan upaya meneladani sosok orangnya. Tetapi qudwah digunakan oleh Al-Quran untuk meneladani kandungan petunjuk, bukan orangnya. Beda kan? Nah, sekarang kita mau bertanya, Nabi Muhammad tidak disuruh, kita pun tidak disuruh untuk meneladani nabi-nabi terdahulu. Tapi kita disuruh uswah, meneladani sosok ini. Kalau kamu teladani sosok ini, itu sudah kamu teladani Al-Quran. Nabi Muhammad itu nabi-nabi hebat-hebat, tapi ada dia punya kegiatan, ada dia punya sikap yang jangan teladani itu. Karena dia pakai qudwah. Nah, kita ambil contoh. Itu Nabi Ibrahim dinamai juga uswah. Tetapi laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina amanu ma'ahu uswatun hasanah. Baru dia lanjutkan illa qaula Ibrahim. Kamu boleh contohi dia kecuali satu. Sudah dikecualikan. Kecuali apa? Dia setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak mungkin akan beriman, dia masih mau doakan. Jangan tiru itu. Jadi tidak mutlak loh. Kita lihat Nabi Musa, hebat Nabi Musa. Tapi ada yang tidak bisa diteladani dia. Mau lihat contohnya, waktu dia kembali dari pertemuan dalam 2 tanda petik dengan Tuhan. Dia dapati kaumnya menyembah ejil, anak sapi. Dia marah, dia lempar itu al-alwah, dia tarik rambutnya saudaranya. Itu perlu diteladani atau tidak? Tidak. Dia katakan khutbah. Nabi Yunus. Kita lihat sekarang. Kita disuruh tidak usah banyak masalah. Semua yang ada dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, silahkan contoh. Itu sebelum kita jauh, kita fahami ini. Yang ketiga, ittabi'u. Apa itu? Ayatnya tunggu dulu. Fa'aminu bihi wattabi'uhu. Percaya pada, telah datang kepadamu seorang nabi yang ummi dan seterusnya, baru percayalah kepadanya dan ikuti dia. Hanya saja kita lihat ittabi'u itu beda dengan tabi'ah, itu beda dengan ittaba'ah. Kalau tabi'ah mengikuti, Anda bisa berkata, bayangan saya mengikuti saya. Tapi kalau ittaba'ah, itu bersungguh-sungguh kamu mengikuti. Nah, kenapa bersungguh-sungguh ya Allah? Bersungguh-sungguh mengikuti. Sebelum bersungguh-sungguh mengikuti, kamu harus bersungguh-sungguh memahami apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, baru kamu ikuti.
Jangan sampai itu kekhususan buat dia. Ada satu orang, ya, satu orang berkata, saya mau ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana? Dia kawin banyak, saya mau kawin juga. Boleh enggak? Ibu-ibu boleh enggak? Syekh Ali Jum'ah, itu mufti Mesir, sekarang sudah pensiun. Dia katakan orang yang berkata begitu sombong dan bodoh. Dia sombong, dia mempersamakan dirinya dengan Rasulullah. Dan bodoh, dia tidak tahu mengapa Rasulullah kawin banyak. Jadi ittabi'u, pelajari bahwa ini demikian, tahu apa sebabnya begitu, baru ikuti. Karena ternyata kita, oke. Sebelum lanjut lagi, kita mau berhenti sejenak di sini. Kenapa Allah memerintahkan kita mengikuti sosok itu walaupun Anda tidak paham Quran? Ya kan? Karena sama dengan Quran. Saya mau cerita. Saya dulu waktu ujian PhD saya, sampai sekarang saya masih ingat satu pertanyaan dari penguji. Dia tanya begini, hei, coba terangkan pada saya makna hadis kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Saya telah dipersiapkan Allah menjadi nabi, sedang waktu itu Adam masih dalam proses kejadiannya. Jadi dalam dua tanda petik, Tuhan sudah punya rencana. Dia sudah siapkan segala sesuatu. Saya waktu ditanya itu tidak bisa jawab. Jadi, bagaimana? Akhirnya saya jawab begini. Saya merasa saya diilhami sesuatu jawaban. Saya jawab, itu persoalan metafisika. Tidak ada yang bisa jawab soal metafisika. Dia terus, itu guru saya masih hidup sampai sekarang, sudah tua. Istata'tal harab. Kamu berhasil menghindar dari jawaban. Setelah selesai beberapa hari saya berkunjung sama dia. Saya bilang, saya mau tahu apa jawabannya itu. Dia cerita panjang lebar. Dia cerita bahwa memang Nabi Muhammad sudah dipersiapkan oleh Allah sejak awal. Ini kesayangan saya. Ini saya akan didik sendiri. Ini saya akan pilihkan yang terbaik buat dia. Baru dia cerita, bagaimana itu? Kenapa ayahnya meninggal sebelum dia lahir? Kenapa begitu lahir lantas ibunya antar dia ke ini? Begitu dikembalikan meninggal ibunya. Kenapa dia tidak pandai membaca? Kenapa dia dilahirkan, tumbuh besar dari Mekah? Itu rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Baru dia katakan, ada 4 faktor penting yang bisa membentuk manusia. Yang pertama, ayahnya. Ayah itu bisa membentuk. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, bacaannya. Yang keempat, lingkungannya. Allah tidak mau keempat faktor ini mempengaruhi Nabi Muhammad. Itu persiapannya. Jadi meninggal ayahnya, setelah selesai tugasnya membuai, ambil kamu tidak ada tugas lagi. Ibunya begitu ini, kasih yang lain, tidak ada pengaruh ibu. Itu. Jadi dia ingin mendidik. Itu sebabnya Nabi bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Tuhan yang mendidik saya. Lulus ujian, oh ini sudah lulus nih. Teladani aja dia. Tidak baca Quran, tidak mendalam pengetahuan tentang Al-Quran.
teladani aja dia. Gimana? Nah, jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Oke. Pendidikan Tuhan terhadap Nabi Muhammad itu jelas sekali kalau Anda baca Quran. Ditegur, walau sudah baik. Karena dia harus memberikan yang terbaik. Baca itu. Sedang duduk, bertemu dengan tokoh-tokoh kaum musyrik Mekah, datang Abdullah bin Maktum, teriak, Nabi Muhammad, hei jangan, tidak begitu. Hanya mukanya masam, manusiawi. Tapi ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang orang-orang munafik, minta izin, wahai Nabi, saya tidak bisa ikut perang. Nabi berkata, tidak usah, ditegur. Lima adzinta lahum hatta yatabayyana. Kenapa kamu izinkan dia pergi sebelum kamu buktikan bahwa kamu bohong? Hubungan dengan istri mengalah dalam apa sih istilahnya itu Gus Pak? Jadi Nabi ini pergi ke rumah salah seorang istrinya, agak lama di sana, dikasih madu. Pulangnya pergi ke rumah Aisyah atau ke Hafsah, terus kau punya mulut agak kurang enak nih. Kamu makan apa? Ya, saya tidak makan apa-apa, saya cuma makan madu. Oh itu madu jelek itu. Terus dia, oke deh, saya tidak akan makan lagi di sana. Tapi jangan bilang-bilang sama orang. Ditegur oleh Tuhan. Itu pengajaran. Jadi dibentuk. Teladani. Oke, itu sebabnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Masih ada waktu? Aman. Kita sekarang yang diteladani itu Rasulnya atau orangnya? Kalau kita baca ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam sosoknya sebagai Rasul, ya kan? Tetapi ada ulama berkata begitu ini. Kan di Al-Quran juga ada dikatakan atau Allah memerintahkan kul innama ana basyarun mitlukum. Saya ini manusia seperti kamu. Dijawab oleh yang lain. Jadi dia bilang semuanya. Apapun. Wah. Beda pendapat ulama. Sahabat juga nanti kita lihat ada yang ini. Ada lagi yang berkata, bukankah Al-Quran menyatakan wa ma Muhammadun illa Rasul? Sama tadi yang dijelaskan Gus Bain. Apa tadi yang dijelaskan saya ini menyangkut oke deh, sebentar saya ingat. Saya bisa berkata mencela orang, siapa sih? Itu kan dia cuma pegawai rendah. Dia di samping pegawai rendah ada tugasnya yang lain. Bisa juga saya puji. Oh dia itu tidak lain kecuali penyair untuk menunjukkan hebatnya dia. Walaupun sebenarnya itu istilahnya dalam ilmu bahasa qasr idhafi. Yang penting beda pendapat ulama yang kita teladani itu dalam konteks kerasulannya ataukah dia sebagai manusia. Ada sahabat Nabi, pokoknya apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kalau dia bisa lakukan dia. Nabi Muhammad pakai baju apa? Oh baju warna kuning, pakai warna kuning. Pakai sendal apa? Dia ikut itu Abdullah bin Umar begitu. Oh dia ke masjid, lewat jalan itu. Dia sebenarnya rumahnya bisa langsung ke masjid sana. Tapi karena Nabi Muhammad lewat sana, ini. Ada yang katakan, kita harus lihat ini Nabi Muhammad.
ada dalam kedudukan sebagai Rasul, ada dalam kedudukan sebagai manusia seperti kita. Sehingga kalau merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi, sebagian besar mereka itu membagi sosok Sayyidina Muhammad ini dalam beberapa bagian. Sekali dia sebagai Rasul. Sebagai Rasul apa? Oh, dia sholat subuh 2 rakaat. Ikuti dia. Kalau dia ke masjid di waktu subuh, sambil nunggu jemaah baring-baring di masjid, itu bagaimana? Diteladani juga atau tidak? Atau itu dalam kedudukannya sebagai manusia? Beda pendapat lah ulama kita. Ada ya sampai sekarang itu ada kan ya. Nunggu ini. Ada yang enggak, itu kan Nabi capek nunggu. Senang makan paha kambing. Harus senang juga. Maka mereka bagi. Ada Rasul, ada mufti, ada hakim, ada sebagai personal. Sebagai personal ada yang khusus buat dia, ada yang kita bisa sama. Saya beri contoh. Hind suaminya, untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak jangan marah. Dengar dulu. Ibu-ibu, kalau suami punya duit, kikir, boleh enggak dicuri duitnya? Bapak-bapak diam. Bapak-bapak diam lah. Nanti fatwanya dari Gus Baha. Ini perempuan datang, saya punya suami kikir. Dia tidak beri saya yang mencukupi kebutuhan saya. Nabi jawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil aja tanpa pengetahuan dia. Untuk keperluanmu, tertawa semua. Tapi tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Ini dalam kedudukan beliau sebagai mufti atau dalam kedudukan beliau sebagai hakim yang memutus perkara. Kalau sebagai mufti, ibu boleh ambil. Tapi kalau sebagai hakim yang memutus perkara, ini hanya khusus untuk kasus ini. Karena itu, kalau fatwa Nabi pasti benar. Tapi kalau ketetapan hukumnya benar secara formal, tapi belum tentu benar secara substansial. Ini sudah dibagi-bagi oleh ulama. Dari dulu, kata ulama-ulama kita, itu sahabat-sahabat Nabi sudah bedakan Nabi. Sering mereka bertanya, ini perintah Tuhan atau pendapatmu? Kalau perintah Tuhan, kami ana wa ta'ana. Tapi kalau pendapatmu, tunggu dulu. Ada seorang perempuan, namanya Burairah. Dia sudah punya hak untuk berpisah dengan suaminya. Mughith. Dia merdeka, suaminya masih budak. Jadi dia mau tinggalkan. Suaminya Mughith ini datang pada Nabi. Wahai Nabi, tolong bujuk istri saya biar kita bisa hidup lagi bersama. Nah, dia lihat ini si suami jalan di belakang istrinya menangis. Rasul bilang sama Sayyidina Abbas, coba lihat itu cinta luar biasa. Nabi pergi kepada Burairah, kembalilah hidup rukun lagi. Burairah bertanya, ini perintah atau saran? Kata Nabi, ya saya cuma saran. Kalau saran, saya tidak mau. Itu karena mama. Ya, jadi ini yang saya katakan, kita harus pandai-pandai. Jangan semua yang dilakukan Nabi, kita ini
Ada yang dilakukan berdasar adat istiadat masyarakatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kuras kok enggak pernah saya lihat pakai kopiah putih? Saya bilang menurut saya ini lebih bagus dari kopiah putih. Kenapa? Ini adat kebiasaan bangsa saya. Allah memerintahkan kita melakukan ma'ruf. Jadi meneladani Nabi dalam pakaiannya bagaimana? Saya katakan, kalau Anda meneladani Nabi pada pakaiannya karena cinta pada Nabi, Anda dapat pahala bukan karena pakai, tapi karena cinta Anda. Karena Nabi juga tidak selalu pakai pakaian orang Saudi. Pernah pakai pakaian dari Mesir, pernah pakai dari Yaman. Jadi sekali lagi meneladani dengan sungguh-sungguh setelah kita memahami. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat seperti itu. Seringkali perbedaan pendapat itu Nabi boleh, silahkan. Tidak usah bersikeras. Karena itu ada ulama berkata, sekarang kita ambil contoh yang paling populer. Salat, baca Fatihah. Pakai bismillah atau tidak? Ada yang berkata? Ya kan? Ada yang pakai bismillah. Ada yang tidak pakai bismillah. Ada yang bismillahnya ini. Okay. Ada yang kompromi imamnya. Ada yang ngelihat yang nugasin. Itu. Ini bagaimana ini? Yang mana yang diteladani? Ya kan? Ada ulama yang mentarjih. Oh ini lebih kuat. Itu lebih. Oke silahkan. Tapi ada ulama yang saya menganut seperti itu. Apa itu? Nabi mempraktekkan aneka praktek sehingga semua benar. Ini yang berkata baca bismillah, itu memang Nabi baca bismillah. Yang tidak baca itu memang waktu itu Nabi tidak baca. Jadi rukun kan? Tidak usah saling mempersalahkan. Itu teladan dari Nabi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana teladan dari Nabi dalam kehidupan masyarakat plural? Kita baca Piagam Madinah, kita baca pelayanannya kepada non-muslim dan lain-lain sebagainya. Itu kita teladani Nabi. Jadi terus saya mau ambil kesimpulan supaya kita ada, supaya saya masih ingin dengar dari Gus Baha sebenarnya. Saya ingin ambil kesimpulan. Anda mau teladani Nabi banyak sekali. Saya hanya 4. Upayakan meneladani Nabi dalam 4 hal itu. Apa itu 4 hal? Sifat-sifat mutlak yang ada pada Nabi. Apa itu? Sidq. Bersungguh-sungguhlah dalam segala kegiatan Anda. Benarlah dalam segala kegiatan Anda. 1. Yang kedua, amanah. Jujur. Dalam segala hal jujurlah. Yang ketiga apa? Fatanah. Cerdas. Pupuk kecerdasan spiritual Anda. Pupuk kecerdasan intelektual Anda. Pupuk kecerdasan fisik Anda. Banyak macam. Anda sudah meneladani Nabi begitu. Tidak usah repot ini, itu dan sebagainya. Apa yang terakhir? Tabligh. Sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan. Ukur setiap ucapan, tulisan Anda. Apa ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya? Atau tidak? Ukur, oh ini tidak ada manfaatnya. Tidak usah WhatsApp. Ya kan? Itu kita sudah teladani Nabi itu. Ukur akhlaknya. Ketahuilah bahwa sekian banyak orang
yang mencapai tingkat orang yang banyak puasa dan sholatnya karena akhlaknya. Itu kita teladani Nabi di situ. Daripada repot-repot segalanya beda-beda. Itu praktis. Saya kira itu kesimpulannya dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Kures ya. Ngaji bareng ada moderator baru kali ini. Jadi Gus Bah ingin menambahkan? Langsung ya, langsung tanya jawab ya. Latihan jadi kiai. Baik, Prof. Kures dan Gus Bah, mohon izin kita buka forum tanya jawab. Kita masih punya waktu agak longgar, lebih satu jam. Monggo Ibu Bapak yang ingin bertanya nanti tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Perkenalkan, nama Al-Fakir Maulana dari Solo. Saya akan bertanya kepada Gus Bah. Niki Gus, sebagaimana tema hari ini memahami Al-Quran dengan meneladani Rasulullah. Kami sering mendengar pengajian Gus Bah, yang mana Gus Bah sering mengaturkan, sering berkata, semakin banyak ayat yang kita pahami, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih begitu kalau salah nyuwun ngapunten. Atau bahkan Syekhona Maimun, Mbah Maimun menika juga dawuh, seberapa banyak kamu paham Al-Quran, maka sedekat itulah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya Gus, kami terutama kula mewakili anak muda yang awam ini banyak yang tidak jebulan pondok pesantren, bahkan tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca terjemah. Lah ini sedangkan panjenengan sering dawuh kalau misalkan memahami Al-Quran itu harus malian bil Arabiyah, harus menguasai mufradat banyak bahasa Arab. Tapi kita ini juga pengen dekat dengan Allah. Pengen dekat dengan Allah. Nah, apakah kita boleh membaca terjemah, sedangkan terjemah ini tidak bisa mewakili makna ayat itu? Ini yang pertama. Yang kedua, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bah guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bah, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bah. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh.
Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngeten nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Selanjutnya saya mungkin yang laki dulu ya, laki-laki nanti baru pindah ke sini. Silakan yang pojok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Gus Baha, Prof. Quraisy. Saya Jamaluddin Ghaffur dari Fakultas Hukum UI. Ingin bertanya ke Prof. Quraisy dan Gus Baha. Saya sering mendengar salah satu isi pengajian dari Gus Baha itu bahwa fatwa dalam hukum sosial itu tidak pernah jelas begitu. Artinya ulama pasti akan berbeda. Gitu ya. Nah, kami kebetulan di Fakultas Hukum, Gus, seringkali ditanya orang juga gitu ya, soal bagaimana hukum sesuatu. Dan dalam konteks hukum memang teorinya dan pendapatnya juga beragam gitu ya. Nah, kadangkala permintaan pendapat itu tidak hanya sekedar untuk diskusi, tapi bahkan sampai menentukan nasib orang gitu. Ini dihukum atau tidak. Nah, sehingga mohon penjelasan dari Gus Baha dan Prof. Quraisy kira-kira bagaimana panduan dalam Islam di tengah keragaman pendapat fatwa itu dalam kita memberikan pendapat atau keterangan-keterangan tentang hukum-hukum tertentu yang memang secara ilmu itu sangat beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Baha dan Quraisy ini 4 atau 2 dulu aja ya. Nanti baru kita lanjutkan biar nggak lupa ya. Ya, yang pertama Gus Baha, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren, tapi pengen dekat sama Allah. Boleh nggak baca terjemahan kira-kira gitu? Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal, yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Ghafur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Quraisy dan Gus Baha. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum, kira-kira gitu kan? Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Baha. Ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi, Nabi Musa loh, nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau
pertanyaan provokatif, terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas sekali. Itu, lah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun. Fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wassaub. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan, karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngendikan ini orang Solo ini kan enggak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang begitu. Nah, yang seperti ini enggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi, ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa enggak bayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar.
Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'ah 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosen karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Ghafur tadi. Nanti Pak Quraisy nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un il akhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendelnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan, tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus apa Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang, nyon sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya. Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran. Pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, udah dilupakan saja gak apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik. Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabnya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus yang ngulang pondok saya siapa? Wis gue iling-ilingan nak ning donya ono kiai desa sing alim kata saya maksudnya kiai desa tapi maca kitab ya cek bener rofa nasab. Tapi saya seneng sama kiai-kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya seneng sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI. Nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min khaisul layah tasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya maksudnya. Jadi yang hukum-hukum sosial tuh biarlah alam yang ya sudah setuju ya. Oh ya pokoknya gitu.